Yang saya hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SDN 1 Tambarjo. Yang saya hormati tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita semuanya dapat berkumpul pada ruangan ini dengan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang dengan agama Islam yang hak. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Saya di sini selaku moderator ingin membacakan rangkaian acara pada kali ini, yaitu diantaranya yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Kepala SDN 1 Tambarjo, yang ketiga penyampaian seminar pendidikan diseminasi budaya positif oleh Bapak Charles Andi Wibowo SPD, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang kelima adalah penutup. Acara pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Mari saya anggarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan Kepala SDN 1 Tambarjo kepada Ibu Eti Puri Agustin SPD. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan SDN 1 Tambarjo, serta tentunya yang kita banggakan bersama Pak Charles Andi Wibowo CGP Angkatan 11, dan tentunya selamat datang kepada tamu undangan dan hadirin sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bersama bisa dipertemukan kembali dalam satu kegiatan yang tentunya kegiatan ini sama-sama kita akan belajar bersama, dan dalam seminar pendidikan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh sahabat kita, yaitu Bapak Charles Andi Wibowo SPD CGP Angkatan 11. Semoga nanti semuanya lancar, Pak Charles. Sedikit saya sampaikan tentang calon guru penggerak ya. CGP itu mungkin bagi kita yang awam ya, mungkin itu berat ya Pak ya. Tapi insya Allah ternyata ketika dijalani, walaupun sudah berproses selama ini ya, sampai dengan hari ini, ternyata kita semuanya bisa melihat dari bagaimana Pak Charles dalam melaksanakan kegiatan di CGP untuk angkatan ini. Sangat luar biasa dan sangat memberikan inspirasi untuk kita, terutama saya sebagai kepala sekolah dan tentunya kita bersama sebagai sahabat-sahabat atau teman sejawat Pak Charles. Pada kesempatan ini Pak Charles akan memberikan seminar pendidikan diseminasi budaya positif. Sedikit saja apa diseminasi? Tentunya nanti akan lebih dijelaskan lagi oleh Pak Charles. Diseminasi itu adalah kegiatan penyebaran
Jadi kegiatan yang dilakukan terkait penggerak pendidikan guru penggerak ini untuk mendiseminasikan kegiatan yang telah dilakukan di sekolah. Dalam hal ini menumbuhkan budaya positif dalam pendampingan terhadap peserta didik. Budaya positif memiliki urgensi dalam pembentukan karakter anak sekolah sebagai institusi pembentukan karakter yang memiliki peran penting untuk pembentengan pembentukan karakter siswa. Kemudian budaya positif di sekolah perlu diciptakan dan diwujudkan. Kemudian budaya positif akan tumbuh dari diri siswa dengan diciptakan dengan membiasakan mereka untuk menerapkan apa yang sudah menjadi keyakinan mereka yang nantinya bisa diwujudkan. Kemudian mewujudkan hal tersebut, guru diharapkan melakukan gerakan awal untuk dapat menggerakkan siswa dan meminimalkan hukuman dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi melalui diseminasi ini diharapkan banyak guru khususnya di sekolah kita di SD 1 Tambarjo ini untuk dapat mengimplementasikan budaya positif dalam pendampingan terhadap peserta didik maupun dalam seharian yang insya Allah hari ini akan dikupas tuntas oleh Pak Jarlis. Semoga kegiatan hari ini semuanya diberikan kemudian dilancarkan dan silakan kepada Bapak Ibu semuanya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kiranya menjadi PR kita dalam memberikan pembelajaran atau kegiatan KBM atau bagaimana terkait dengan istilahnya kelemahan-kelemahan kita dalam menangani anak peserta didik. Mungkin dari saya cukup dulu ya Pak ya. Silahkan dilanjutkan dan semoga ini nanti menjadi seminar yang sangat seru sekali. Tentunya diharapkan sahabat semua atau Bapak Ibu guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab oleh Pak Jarlis dan kita pecahkan bersama. Terima kasih. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Ete yang sudah memberikan sambutan. Baik Bapak Ibu guru, memasuki acara yang ketiga yaitu penyampaian diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Jarlis Wibowo. Kepada Bapak Jarlis Andi Wibowo SPD saya persilahkan.
dan sampai saat ini bertemu dengan modul yang namanya budaya positif. Budaya positif itu berkaitan dengan disiplin positif. Jadi kondisi yang positif di sekolah akan menciptakan dampak yang positif, yang nyaman juga untuk seluruh warga sekolah, baik peserta didik maupun tenaga kependidikan juga. Sebagai pembuka, disiplin itu bukanlah tujuan. Disiplin adalah alat agar anak dapat mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu menjadi manusia yang mandiri. Manusia mandiri adalah manusia merdeka. Jadi disiplin itu bukan istilahnya peraturan, tapi sebuah tujuan dan alat agar manusia menjadi mandiri dan menjadi manusia yang merdeka. Nah, untuk hari ini pembahasannya yang pertama ada materi tentang keyakinan kelas, kemudian motivasi dalam manusia dihukum oleh penghargaan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, yang keenam segitiga restitusi. Intinya hari ini kalau bisa saya tujuannya kita membuat sebuah keyakinan. Ketika anak melanggar keyakinan yang sudah disepakati, bagaimana kita bisa mengembalikan anak itu ke dalam keyakinan tersebut. Istilahnya kalau saya selama modul ini merefleksikan diri saya, berarti saya itu dulu selama belum mengikuti ini, berarti saya itu istilahnya orang galak sebagai penghukum. Nanti saya di posisi kontrol, selama ini saya jadi penghukum. Karena kalau ada anak yang tidak mengerjakan tugas, berarti saya minta suruh tugaskan nulis berapa kali? 2 kali. Tapi itu memang tegas seperti itu, kita tidak boleh melakukan itu nanti di posisi kontrol. Berikutnya langsung ke sini aja. Jadi belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sekali. Jadi dalam paradigma kurikulum ini memberi hukuman kepada anak tidak diperbolehkan. Seperti itu. Berikutnya ada kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana Bapak Pendidikan kita menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin atau yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan disiplin, wajib penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suatu suasana yang merdeka. Jadi disiplin itu sebenarnya kebutuhan kita sendiri. Kalau kita tidak disiplin, berarti harus ada yang mendisiplinkan kita. Harus itu makanya harus membayar kepada murid. Seperti itu. Berikutnya, ini keyakinan kelas. Jadi yang saya dapatkan yang pertama di sini selama modul ini yaitu tentang keyakinan kelas. Berarti awal salah kaprahnya saya kalau selama mengajar itu karena aku tidak membuat keyakinan kelas, sehingga anak itu tidak disiplin karena tidak ada keyakinan kelas tersebut. Keyakinan kelas itu adalah seperangkat nilai yang disepakati bersama oleh guru dan siswa. Jadi karena kita tidak memiliki kesepakatan, maka anak itu akan mudah tidak melakukan yang melanggar kedisiplinan. Jadi awal penting dari kita sebenarnya kalau menurut pandangan saya, kita harus membuat keyakinan kelas. Berikutnya, ini ada teori 3 motivasi perilaku manusia. Orang itu disiplin ada motivasinya, istilahnya ada embel-embelannya. Aku disiplin untuk apa ya? Yang pertama menghindari
ketidaknyamanan atau hukuman. Oh, saya harus masuk pagi agar tidak dihukum Pak Guru. Itu motivasi yang pertama oleh anak-anak. Oh, saya mengerjakan tugas agar tidak dihukum, tidak menulis 2 kali. Itu motivasi yang pertama, anak itu disiplin. Kemudian yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Jadi alasan anak itu disiplin karena dia ingin mendapatkan nilai baik. Oh, saya harus belajar, harus mengerjakan tugas agar nilai saya yang baik. Itu motivasinya. Dan yang terakhir, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi poin yang ketiga ini yang seharusnya ditanamkan kepada peserta didik, termasuk kepada kita semuanya. Jadi kita disiplin bukan karena hukuman dan tidak juga karena imbalan. Misal Ibu KS tidak memberikan penghargaan, tapi kita tetap disiplin. Itu yang poin ketiga. Ya, seperti itu. Lanjut. Yang pertama ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Motivasi ini bersifat eksternal. Jadi yang paling mudah ini. Jadi orang-orang istilahnya terpaksa dia disiplin agar tidak terkena hukuman. Orang memakai helm agar tidak kena tilang, seperti ini. Jadi bukan karena wedi keselamatannya, tapi takut karena tilang. Seandainya tidak ada tilang, mungkin orang gimana? Tidak ada yang memakai helm. Itu. Berikutnya, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Motivasi ini bersifat eksternal juga. Jadi orang tidak akan melakukan apa-apa apabila tidak mendapatkan imbalan. Nah, ini nanti ada bahaya nanti di materi di slide berikutnya ada istilahnya penghargaan bisa mematikan kreativitas juga. Dikasih penghargaan malah mematikan kreativitas. Sekali lagi, satu lagi yaitu menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi motivasi yang paling pas ya ini. Kita secara kesadaran untuk melakukan disiplin. Lanjut ya, sebelum ke materi berikutnya kita briefing dulu. Nah, ini ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu yang mengetahui jawabannya silakan tunjuk jari ya. Indonesia merdeka bulan. Nah, ayo. Selamat. Agustus. Kita lihat bersama-sama Indonesia merdeka bulan wis Agus ya. Saya survei ini anak namanya bulan. Saya tanya Indonesia merdeka ya bulan wis Agus wis Agus ya. Bulan ini sesuai kita ini. Dia sudah bulan sama orang itu Agus ya. Sudah mandi. Oh, lanjut. Nah, ini yang tadi dihukum oleh penghargaan. Ada istilahnya tokoh yang namanya Alfikon yang mengutarakan langsung ke ini aja. Dia menyatakan bahwa penghargaan itu berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Berikutnya, penghargaan merusak hubungan. Berikutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menurunkan kualitas dan penghargaan itu menghukum. Ini istilahnya meneliti apa ya istilahnya
menyatakan seperti ini. Nah, ini pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Jadi ketika anak atau seseorang tidak mendapatkan penghargaan, ya dia tidak akan didisiplin jangka panjang dan jangka pendek. Jadi maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi. Ketika anak tidak diberikan penghargaan, maka mereka tidak memiliki motivasi. Seperti itu. Kemudian penghargaan tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang untuk penghargaan melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, jadi kita harus memberikan terus-terusan baru dia mengikuti apa yang kita inginkan. Ini penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah ini antara istilahnya menimbulkan iri dengki ngeri gitu ya, sama antara anak yang mendapatkan penghargaan sama anak yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi istilahnya anak yang tidak mendapatkan penghargaan, dia akan iri dengan yang mendapatkan penghargaan, jadi akan merusak hubungan. Maka betul pada kurikulum 13 sebenarnya dilarang, sudah ada, tidak ada perengkingan, sudah tidak ada. Jadi ini betul sebenarnya. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Seseorang biasanya sering mendapat penghargaan cenderung menggampangkan segalanya, dan yang belum mendapatkan penghargaan akan terus semangat untuk berkarya. Jadi misalnya penghargaan ya sudah. Yang kalau yang bekerja berarti yang belum punya penghargaan. Istilahnya kalau butuh sertifikat, sudah sertifikat sudah tertentu ya, untuk apalagi belajar yang seperti itu ya. Ini penghargaan menunjukkan kualitas gitu ya. Berikutnya penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan, jadi dia tidak memikirkan kekurangan yang lainnya. Jadi ini tidak bisa diterima. Kemudian penghargaan juga menghukum. Ini teori penghargaan yang bisa menghukum tadi. Setelah ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, yaitu sandang, pangan, papan. Mungkin sekarang ditambahi komunikasi, mungkin. Kemudian cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Jadi anak-anak kita itu andai berbuat yang kurang positif, pasti mempunyai ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Seperti ini, kebutuhan bertahan hidup, kesehatan, rumah, makan. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini ada 3 kebutuhan berikutnya secara psikologis. Anak-anak yang memiliki kebutuhan kasih sayang biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Jadi anak yang istilahnya kadang dia minta perhatian, ada anak yang istilahnya nyeleneh, yang melanggar sesuatu, pasti dia kadang di rumahnya tidak mendapatkan kasih sayang seperti itu. Berikutnya 5 kebutuhannya yaitu penguasaan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar untuk menguasai yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru, merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Contohnya, anak awalnya tidak mau berbuat apa-apa, istilahnya malu. Tetapi sekali dia jadi menang, istilahnya jadi pemimpin, dia akan menjadi pemalunya hilang. Itu kebutuhannya berarti apa? Penguasaan. Ketika dia menguasai jadi pemimpin tadi, mendapatkan sesuatu yang lebih besar, maka dia lebih percaya diri. Ini motivasi penguasaan. Kemudian berikutnya motivasi kebutuhan dasar
mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru yang menarik. Nah, ini ada kebutuhan kebebasan. Kemudian yang terakhir kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Jadi kalau anak-anak kita diajar belalah, layar, bermain, berarti dia kebutuhannya apa? Kesenangan. Kalau kita beri nasi tidak mau karena dia butuhnya apa? Kesenangan. Seperti itu. Kita sebagai pendidik harus menganalisis kebutuhan dasar peserta didik, gitu ya. Nah ini berikutnya yang paling ujung hampir selesai, 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai pendidik bisa menempatkan apa sebagai penghukum, apa sebagai membuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Jadi ketika anak itu melanggar keyakinan tadi, kita bisa memposisikan yang mana ini. Nanti kita bisa merefleksikan diri, oh selama ini saya itu berarti membuat merasa bersalah gitu. Nah, penjelasannya sebagai penghukum, guru-guru menerapkan posisi penghukum dan biasanya berkata, patuhi aturan saya, awas, wah seperti nadanya tinggi, kamu selalu saja salah, selalu yang terakhir selesai, ayo bias, nasihat terus, ayo hubungi lapangan, nah seperti itu akhirnya. Ini namanya posisi penghukum, biasanya nadanya apa? Tinggi. Nah, posisi kontrol ini adalah posisi yang paling rendah. Dan saya berinterpretasi, oh berarti saya selama ini saya sering melakukan penghukum ini saya. Nah itu ya. Nah, sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah. Nah ini agak tunggu sedikit. Jadi kata-kata yang digunakan biasanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah di posisi ini murid menjadi merasa bersalah. Murid akan merasa bersalah dan menjadi orang tua yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Di posisi ini biasanya kita juga menggunakan tadi, bagaimana nanti kalau kamu nilainya jelek, nanti saya dipanggil kepala sekolah, nah seperti itu. Ini posisi merasa bersalah. Jadi anak menjadi merasa bersalah, tidak mempunyai solusi, itu ya. Ini posisi kontrol berikutnya sebagai teman. Ini ya, agak baik. Guru di posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Tidak menyakiti murid, tetapi berupaya mengontrol melalui persuasi ajaran. Kalimatnya biasanya guru itu, saya pikir bapak ibu, bapak teman saya. Murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu atau tidak untuk guru lainnya. Dan mereka berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ini namanya kata-kata ketika kita di posisi kontrol sebagai teman. Berikutnya sebagai pemantau. Dalam posisi kontrol ini kita menggunakan data. Biasanya guru menggunakan data. Pertanyaan yang sering diajukan, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensinya apa? Nah, di sini tetapi anak tidak istilahnya digali lebih jauh dan tidak diajak membuat solusi. Di sini hanya memantau, hanya mengingatkan saja. Ini sebagai pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer. Sebagai manajer ini, guru
atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer berkata, andai kita sebagai memposisikan sebagai manajer, biasanya kita berkata ini, apa yang kita yakini selama ini? Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Ini kata-kata jika kita memposisikan diri sebagai manajer. Oke. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilitaskan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita menjadi posisi kontrol tadi, kita menggunakan cara menangani masalah terhadap anak menggunakan restitusi, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Pada tahap menstabilkan identitas ini, biasanya kalimat yang kita gunakan untuk mengajak anak bicara itu, berbuat salah itu tidak apa-apa, malah berbuat salah malah boleh. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan hal yang sama. Seperti itu, istilahnya anak itu salah tidak apa-apa, gitu ya. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Seperti itu, pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang disampaikan kepada anak saat menstabilkan identitas. Setelah ini kita lakukan, langkah berikutnya yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini. Kamu pasti bisa. Mengapa melakukan ini? Alasannya apa? Kamu boleh berkata sikap betul, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Jadi ini memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan bahwa anak memang mengakui kesalahannya. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas, menanyakan keyakinan yang sepakat. Demikian Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu tenaga pendidik, penyampaian budaya positif yang dapat saya bagikan. Untuk sesi pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Monggo. Terima kasih, saya sampaikan kepada Bapak Charles Andi Burweswidi. Acara selanjutnya yaitu acara yang keempat, acara sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu audiens yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, Bani. Terima kasih Pak Rendra atas waktunya. Tadi di dalam pembahasan nih Pak, ada 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Saya mau bertanya Pak, posisi kontrol apa yang ideal sebagai pendidik menurut Pak Charles? Terima kasih. Terima kasih Pak Charles untuk waktunya. Salah satu upaya untuk menciptakan budaya positif tapi terutama adalah disiplin, salah satunya adalah membuat keyakinan kelas. Di sini saya akan fokus dulu dalam keyakinan kelas. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah ada batasan berapa banyak keyakinan kelas yang bisa kita buat? Terima kasih Pak Charles. Kalau ditanya dijawab dulu apa? Langsung aja dibatasi ada berapa? 3 terakhir.
Terima kasih waktu yang diberikan pada saya untuk menyampaikan unek-unek atau pertanyaan yang ada dalam kepala saya. Ini tentang apa perbedaan peraturan dengan keyakinan yang dimaksud tadi, Pak. Terima kasih. Demikian. Terima kasih, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaannya. Untuk Bapak Charles Andi Wibowo SPD, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih Bapak Ibu, akan saya jawab sebisanya ya. Yang pertama tentang posisi kontrol, tadi Bu Haryani menanyakan posisi kontrol apa yang paling ideal. Kalau menurut saya posisi kontrol kita sebagai pendidik yang paling ideal itu sebagai manajer. Kalau yang pertama sama kedua itu masih ada tahap yang menghukum. Yang menghukum sama merasa bersalah itu anak masih istilahnya ada ke arah penghukuman. Di situ juga masih terlihat ada yang tinggi. Kalau yang pemantau sama yang posisi teman, dia tidak menyelesaikan, tidak mencari solusi, anak tidak diberikan solusi. Tapi kalau sebagai manajer, anak diberi ruang untuk mencari solusi sendiri, diingatkan keyakinan kelasnya, kesepakatan tadi. Jadi yang paling ideal kalau menurut saya itu yang posisi kontrol. Demikian yang dari ini ya. Untuk yang berikutnya, untuk dari Bu Eniswani, berapa batasan, kan kita berapa batasan tentang keyakinan Anda, kita buat keyakinan kelas itu. Apakah harus 14, kan banyak bisa meletakkan tugas tempat waktunya, mengerjakan tugas sesuai waktu, masuk tepat waktu. Kan itu kan yang dimaksud itu dari Benny. Jadi berapa banyak kalimat itu yang disepakati? Kalau yang saya baca, yang saya dapatkan itu maksimal 7 Benny. Maksimal 7. Jadi biar mudah ingat-ingatnya. Kalau lebih dari 7, apalagi mengingat, melaksanakan nanti harus tali. Ibaratnya, ya keyakinan yang mesti tidak ingat, apalagi akan maksimal 7. Dan untuk yang terakhir dari Bu Widiati, pertanyaan yang bagus, apa beda peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Kalau menurut saya bedanya, kalau peraturan itu biasanya yang membuat guru, jadi murid hanya mengikuti saja. Tapi kalau keyakinan ini diambil dari kesepakatan kelas, jadi semua murid bisa menyampaikan, oh kita mengusulkan ini, yang harus disepakati ini. Jadi secara sadar dan secara melalui hati, itu keinginan dari murid sendiri, dan secara tidak langsung pasti mereka akan berusaha konsekuen dengan apa yang pernah disepakati. Jadi kalau peraturan yang membuat guru atau keyakinan itu dari murid seperti itu. Jadi awalnya keyakinan kelas itu yang pertama kita tentukan nilai-nilai kebajikan apa yang perlu dituju. Nilai kebaikan apa tanggung jawab, apa disiplin, apa keselamatan, apa kesehatan, kita tentukan dulu. Kemudian murid menyampaikan pendapatnya. Kemudian setelah murid menyampaikan pendapatnya, kemudian memilih mana yang sesuai dengan nilai kebajikan yang dituju. Setelah itu menggunakan kalimat positif. Kalimat positif itu seperti ini. Kita tidak boleh misal kamu jangan terlambat, tapi masuklah tepat waktu. Jadi kita tadi jangan terlambat, tapi masuklah tepat waktu. Jangan bicara kotor, kita ganti bicara dengan sopan dan santun. Seperti itu dalam keyakinan kelas menggunakan kalimat yang positif. Dan terakhir, keyakinan kelas itu harus dipantau setiap tahun. Jadi
secara waktu harus ditonton. Demikian pertanyaan dari saya. Sebelum saya bukakan moderator, mungkin ini kesimpulan ya Pak Moderator ya. Kalau saya boleh menyimpulkan, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Saya merefleksi sendiri dari kegiatan ini. Saya sudah mencoba membuat keyakinan kelas di kelas saya. Alhamdulillah hasilnya baik. Ada peningkatan dari sisi siswa untuk disiplinannya. Kemudian secara perlahan saya juga mulai belajar menggunakan restitusi. Dan jadi dengan restitusi saya merasa akhir-akhir ini lebih nyaman. Ini untuk berbagi praktik saja, mungkin Bapak Ibu nanti kedepannya bisa menggunakan hal yang sama. Dan belajar juga memposisikan diri sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Demikian yang saya sampaikan untuk kepala sekolah dan Bapak Ibu guru. Apabila dalam diseminasi ini ada kekurangannya, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Jarnis yang sudah menjawab pertanyaan tersebut. Semoga pertanyaan yang dijawab oleh Pak Jarnis dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Memasuki acara yang kelima yaitu penutup. Marilah acara pada kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Mari saya hamdalah. Alhamdulillah. Bapak Ibu guru sekalian, demikianlah acara diseminasi budaya positif pada hari ini. Semoga dengan adanya diseminasi budaya positif dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin. Akhir kata, saya mohon maaf jika terdapat kekurangan selama acara ini berjalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.